Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Masari dengan NIM 721141419167. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 Sistem Informasi Manajemen. Di bab 2 ini kita membahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Langsung saja ke poin yang pertama, ada perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah tersebut kembali ke lingkungannya. Poin yang pertama ada model sistem umum perusahaan. Model sistem umum dari sebuah perusahaan dapat digunakan untuk memahami susunan sistem fisik perusahaan maupun sistem konsep dan bagaimana cara mereka saling berhubungan. Terdapat 4 model sistem umum sebuah perusahaan, yaitu yang pertama ada aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Contohnya kita ambil dari bahan baku. Ketika bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input mentah dan diubah menjadi barang jadi yang kemudian akan dijual kepada para pelanggan perusahaan. Yang kedua ada aliran sumber daya virtual. Aliran dari sumber daya virtual ada data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya meliputi yang pertama ada standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin meraih kesuksesan secara keseluruhan. Yang kedua ada manajemen perusahaan. Yang ketiga ada suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang keempat ada lingkaran umpan balik atau feedback loop yang terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Subpoin yang kedua ada perusahaan di dalam lingkungannya. Sumber daya tidak akan berfungsi tanpa adanya sumber daya yang diberikan dari lingkungannya. Lingkungan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perusahaan tersebut. Ada 8 model unsur lingkungan, diantaranya yang pertama adalah pemasok atau vendor dari bahan baku. Yang kedua ada pelanggan perusahaan yang menerima produk dan jasa dari vendor. Yang ketiga ada serikat pekerja. Yang keempat ada komunitas keuangan. Yang kelima ada saham dan pemilik. Yang keenam ada pesaing. Yang ketujuh ada pemerintah. Yang kedelapan ada komunitas global. Poin selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui sumber daya lingkungan atau environmental research flow. Aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, serta aliran bahan baku pemasok. Tidak semua aliran sumber daya terjadi di antara perusahaan dan seluruh unsur lingkungannya. Sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah suatu informasi. Yang kedua ada mengelola aliran sumber daya fisik atau manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan yang selanjutnya akan diberikan kepada pelanggan yang sering disebut dengan rantai pasokan atau supply chain. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama ada meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua ada yang kedua ada membuat jadwal produksi, yang ketiga ada menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat ada memesan persediaan pengganti dari para pemasok, yang kelima ada menerima persediaan dari pemasok, yang keenam ada mengelola persediaan seperti bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketujuh ada melakukan produksi, yang kedelapan ada melakukan transportasi sumber daya kepada para pelanggan, yang kesembilan ada melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Poin yang pertama ada sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka dapat dilacak secara elektronis, langkah demi langkahnya. Seiring dengan berkembangnya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer. Seiring dengan terkumpulnya data tersebut, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhirnya dan sumber daya yang sedang dilacaknya. Yang kedua ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu dari aspek sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan, akan tetapi suatu sistem ERP dapat menjadi sangat tinggi dan mungkin tidak semua anggota di dalam rantai pasokan itu ingin membeli peranti lunak ERP ini.
Poin yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Dalam memenuhi kebutuhan produk dan jasa bagi para pelanggannya, perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka akan mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah, namun memberikan produk dengan kualitas yang tinggi, serta memenuhi kebutuhan pasar pada segmen-segmen tertentu. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan dalam pasar. Poin yang pertama ada rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Meningkatkan margin adalah tujuan utama dari rantai nilai tersebut. Menurut Porter, aktivitas nilai terdiri dari aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Aktivitas nilai utama yaitu pengelolaan aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan, sedangkan aktivitas nilai pendukung yaitu bentuk organisasi secara umum akan mempengaruhi aktivitas utama secara terpisah maupun dalam bentuk kombinasi. Yang kedua ada dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis maupun operasional. Keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Keunggulan strategis adalah digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam mendapatkan suatu keunggulan. Keunggulan taktis memberikan spesifikasi mengenai strategis yang akan diimplementasikan. Keunggulan operasional mengumpulkan data dan informasi menggunakan teknologi informasi sehingga mencapai keunggulan operasional. Yang keempat ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Koordinasi adalah kunci utama untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terkoordinasi secara global, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Keuntungan dari koordinasi yang pertama ada fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua ada kemampuan untuk merespon perubahan terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. Yang ketiga ada kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat ada kemampuan untuk berbagai pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima ada mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam ada peningkatan efisien dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh ada kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Poin yang kelima ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Istilah dari sistem informasi global atau Global Information System atau GIS diberikan untuk sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembang GIS. Yang pertama ada kendala-kendala politis, yang kedua ada rintangan budaya dan komunikasi, yang ketiga ada masalah-masalah teknologi, yang keempat ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Yang selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Semua aktivitas yang dilakukan melalui mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Hal ini dinamakan dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management. Poin yang pertama ada dimensi informasi. Yang pertama adalah relevansi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua ada akurasi, yaitu seluruh informasi seharusnya yang secara akurat. Ketepatan waktu, yaitu informasi yang hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Yang keempat ada kelengkapan, yaitu para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu. Yang kedua ada sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas lain yang serupa. Karena sistem informasi dianggap memiliki tingkat rendah, kini organisasi mengakui bahwa sistem informasi mengumpulkan pengetahuan yang terdapat dalam organisasi, dan organisasi mengolah pengetahuan tersebut. Misalnya sistem informasi warisan dan manajemen gambar. Poin yang selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi.
Perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas profesional informasi. Unit yang disebut sebagai layanan informasi dikelola oleh seorang manajer yang memiliki status wakil presiden. Praktik yang diterima saat ini membuat layanan informasi sebagai area bisnis utama yang memasukkan manajer puncak di dalam kelompok eksekutif senior, yaitu yang pertama ada Chief Information Officer atau CEO dan Chief Technology Officer atau CTO. Yang kedua ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Yang ketiga ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.